Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Sekalipun kita di rumah kita masing-masing, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita akan terima lawatan Tuhan. Hari ini kita akan melihat kuasa Tuhan melalui pujian kita kepada Allah yang hidup, melalui penyembahan kita kepada Allah yang hidup, melalui perenungan firman Tuhan yang hari ini kita akan nikmati bersama-sama di rumah kita masing-masing. Wow, saudaraku, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu sebabnya kita gereja Tuhan tetap terus melayani dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, saya rindu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami lawatan Tuhan. Sehingga sekalipun saudara dan saya di berbeda tempat, kita percaya Allah yang sama, roh yang sama itu dicurahkan bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita, kita akan memuji Tuhan. Di rumahmu masing-masing, persiapkan hatimu. Di rumahmu masing-masing, kita akan dilawat Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar anugerah. Katakan berlimpah kasih-Mu. Berlimpah kasih. Amin. Semakin hari, haleluya, semakin bertambah besar anugerah. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan, angkat suaramu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Pujian hanya bagi-Mu. Di tempat kami masing-masing, kami merasakan pujian kami kepadamu boleh menghadirkan suasana surga di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur di minggu awal ini, di bulan yang baru, kami boleh ada di rumah kami masing-masing dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan agung atas kami. Pemeliharaan Tuhan besar, dahsyat dalam hidup kami. Tak pernah kami lihat Tuhan jauh dari kami. Tak pernah kami lihat kami kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Justru berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami mau ibadah kepada Tuhan. Selidiki hati masing-masing kami. Sehingga sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada, kami siap terima lawatan Tuhan. Sebab di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada pemulihan. Dan di mana ada roh Allah, di sana ada damai sejahtera. Bapa, kami mau habiskan ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara siap? Saudara siap? Amin. Kita akan terima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing melalui pujian penyembahan kita kepada Allah. Mari umat Tuhan, mimpin pujian akan memimpin setiap kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima lawatan Tuhan katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Kita mau katakan hati kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau semangat lagi, lebih semangat lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih
Tuhan, kita tahu di setiap musim Tuhan selalu menolong kita. Kasih Tuhan selalu abadi dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yes, Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur
mengingatkan kepada setiap kami, apapun masa-masa sukar yang kami alami, apapun musim yang kami lalui, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap yakin Tuhan melindungi kami. Kami tetap yakin Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami rindu diam di hadirat Tuhan. Kami rindu diam di altar Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Mari umat Tuhan angkat pujian ini sekali lagi sama-sama. Tuhan selalu menolong. Tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam imanmu. Selalu Yes. menjaga. Ini yang kami percaya Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. selalu menjaga. Oh, terima kasih Yesus. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku. Mari jemaat Tuhan, dengan bangga kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Oh, Kau baik Tuhan, selalu menjaga kami. Oh, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Yesusku. Selalu menjagaku. Kami bangga memiliki dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, ini yang kami percaya. Apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang merintangi hidup kami, apapun yang mengancam kami, itu tidak akan pernah menghilangkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Sebab tak kala kami dekat dengan Tuhan kami kuat. Tak kala kami memandang salib kami kuat. Tak kala kami mengingat kematian-Mu, kami merasa hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Karena itu ya Bapa, lawat masing-masing kami Tuhan. Jamah masing-masing kami. Setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tidak ada yang terlewat dari lawatan Tuhan. Yesus, kami bangga memilikimu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, we worship you Lord. We worship you Lord. We worship you. Oh Lord Jesus. Oh,
hamba-Mu. Lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Roh Kudus. Yesus, membawa pujian bagi-Mu. Menyembah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Jesus, Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, ya Roh Kudus, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami Bapa, sebab kami perlu Tuhan, kami perlu firman, kami perlu pewahyuan, kami perlu urapan. Mereka umat-Mu di rumah mereka masing-masing, mereka siap terima firman. Dan ini yang kami percaya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan mau dan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk memegang Alkitab kita di rumah kita. Dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita bersyukur karena di minggu pertama di bulan yang baru ini, selain kita akan diberkati oleh firman Tuhan, kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya pengalaman ini akan membuat kita tetap terus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup dalam pengampunan. Wah, mungkin sebagian kita, wah ini hidup dalam pengampunan susah nih pendeta, nggak segampang pendeta omongin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di balik pengampunan ada kuasa. Karena itu iblis akan berupaya supaya anak-anak Tuhan tidak lepas daripada membenci sesamanya. Sehingga akhirnya hidup kita terikat, dijajah oleh kebencian, hidup kita terikat, dijajah oleh kedendaman. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita merenungkan firman, sekalipun kita berdoa, namun hati kita
ikat hati kita dibelenggu oleh kebencian dan kedendaman. Dan hari ini saya berdoa, kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam pengampunan, hidup dalam belas kasihan. Karena Yesus datang ke muka bumi ini mencari orang-orang yang berdosa, menyelamatkan setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mau diubah, jangan tanya sama Tuhan, saya nggak bisa, itu urusan Tuhan. Iya kan? Tapi mau nggak? Kalau kita mau, maka Tuhan akan berikan kita kemampuan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini kisah seorang yang bernama Yefta, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, gak peduli apa latar belakangmu, gak peduli engkau berasal dari keluarga mana, tapi kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka dia sanggup. Katakan amin. Amin. Sehingga setiap kita mengerti hidup saya tidak bergantung dengan keadaan, hidup saya tidak bergantung dengan di mana saya lahir, karena kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini buat setiap kita, dari manapun saudara berasal, latar belakang apapun engkau berada, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau pakai hidupmu, kalau Tuhan mau pakai kehidupan setiap kita, maka dia akan memperlengkapi kita. Makanya Alkitab bilang Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Walaupun Alkitab mencatat ia anak seorang perempuan sundal. Kita lanjutkan selanjutnya, saudara. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini yang saya bilang, saudara, kita nggak bisa memilih. Kita dilahirkan dari keluarga mana, kita nggak bisa memilih dalam keberadaan keluarga siapa kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih, maukah kita dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah keputusan. Amin, saudara. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Tapi ada satu sisi kita tidak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan, dalam rumah tangga siapa kita dilahirkan, siapa orang tua kita nggak bisa memilih. Tapi izinkan saya bilang pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau sedang merasa dihina, engkau sedang merasa diinjak-injak harga dirimu, engkau sedang merasa tidak layak di hadapan sesama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yefta adalah seorang anak perempuan sundal, tapi Tuhan mau memakai hidupnya. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, sebagai teman, sebagai rekan, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau memperlengkapi hidup kita, dan Tuhan mau melawat masa depan kita. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Selanjutnya 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku? Bukankah kamu mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami, berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta pada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Perhatikan ayat 11, ayat terakhir. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari pribadi yang bernama Yefta. Siapa Yefta? Orang yang dilahirkan dari keluarga yang hancur.
Iya kan, mamanya seorang perempuan sundal. Dan mereka orang-orang di sekelilingnya, kakak-kakak tirinya mengusir Yefta, saudara-saudaranya mengusir Yefta. Sehingga akhirnya dia melarikan diri, dia bergabung bersama penjahat-penjahat untuk merampok bersama-sama. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di ayat 11 kita belajar Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Yefta adalah pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal dia berusaha lari dari panggilan itu sehingga dia bergabung dengan perampok. Dia pergi merampok bersama-sama sehingga suatu hari saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan kembali mengangkat kehidupan Yefta, menempatkan dia di atas menjadi hakim bagi bangsa Israel. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita belajar. Yefta seharusnya memiliki alasan untuk menyimpan dendam. Yefta memiliki alasan untuk menyimpan kebencian kepada orang-orang bangsanya, suku-sukunya. Pada saat itu kenapa? Karena Yefta sudah dibuang. Yefta tidak dianggap. Giliran ada perlunya, orang-orang ini datang memanggil Yefta. Ini saudara. Ini juga yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang kalau ada perlunya baru datang kepada kita, tolonglah, bantulah. Giliran udah senang, udah mendapatkan bantuannya, dia lupa. Sama kayak kisah 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, meminta kesembuhan. Hanya 1 yang datang pulang kepada Yesus mengucap syukur. 9 sembuh, tapi 9 tidak tahu berterima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau ada orang-orang yang datang kepadamu hanya perlu minta bantuan pada saat dia perlu pesan saya, tetap bantu dia. Tetap bantu dia. Sekalipun kita tahu saudara, mungkin sebagian kita pendeta, tapi ini orang keras kepala, pala batu. Ini kalau udah kita tolong dia, waduh nginjek-nginjek kita. Jadi kalau udah kita tolong, dia lupa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah kita pun kalau kita bisa menolong orang, itu pun karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup. Bukan karena kita. Kalau kita percaya, Tuhan percayakan kita bisa nolong orang, kita bisa bantu orang, bukan karena kita. Tapi karena Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kapasitas. Kita cuma bilang, Tuhan saya mau tolong orang. Jadi kalau orang itu nantinya akan melupakan jasa baik, is oke. Yesus aja pernah dibuat seperti itu kok. Yesus sudah menyembuhkan 10 orang kusta, cuma 1, 9. Pergi tidak tahu berterima kasih, is oke. Kita masih tinggal di dunia, saudaraku. Sehingga akhirnya orang-orang seperti itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Nah hari ini kita belajar bahwa Yefta mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang Gilead yang sebelumnya sudah mengusir, tidak menganggap. Dan ketika dia memerlukan bantuan Yefta, Yefta tetap mau. Nah kita akan belajar dari satu pribadi ini, saudara dikasih. Kenapa? Karena saya percaya begini, salah satu keinginan iblis, salah satu kerinduannya iblis adalah mengikat anak-anak Tuhan dalam kebencian dan kedendaman. Dia nggak peduli kalau kita beribadah. Dia nggak peduli kalau kita baca Alkitab. Dia nggak peduli kalau kita berdoa. Dia hanya peduli ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita melepaskan kebencian. Sudah dikasih dalam, wah itu takut sekali dia. Tapi selama kita beribadah namun hati kita masih menyimpan benci dan dendam, selama kita berdoa namun hati kita masih diikat oleh kebencian dan kedendaman terhadap suami, terhadap istri, terhadap mertua, terhadap menantu, itu yang menjadi keinginan iblis. Sehingga akhirnya dia bilang, gak apa-apa, biarkan dia beribadah. Gak apa-apa, biarkan dia berdoa. Tapi jangan sampai hatinya terlepas dari kebencian dan kedendaman. Wow. Ada orang-orang yang rajin berdoa. Ada orang-orang yang menguasai banyak Alkitab, firman Tuhan dia tahu di luar kepala. Saking di luar kepala dia lupa bahwa dia harus mengampuni, dia harus mengasihi orang yang bersalah kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus memanggil Yudas, sang pengkhianat, sebagai teman. Untuk itukah engkau datang kepadaku teman? Iya kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan tempatkan di sekeliling kita untuk mengasah kita. Namun perlu kita ingat, saudara dikasih dalam Tuhan, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Bagian kita lepaskan pengampunan, bagian kita lepaskan kasih. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta gampang ngomongnya, saya ngerasain, saya sakit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan juga. Berapa kali kita jatuh bangun berbuat dosa kepada Tuhan? Berapa kali kita jatuh bangun tinggal dalam dosa kita, jatuh dalam dosa kita? Apakah Tuhan tidak mau mengampuni kita? Sampai saat ini Tuhan pun masih mau mengampuni kita. Lalu siapa kita
Yang tidak mau melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Siapa kita tidak mau melepaskan kedendaman, kebencian buat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada hidup kita. Kita cuma pegang satu hal, saudara. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun orang berusaha menjahati kita. Yusuf berani melakukan hal itu. Kenapa? Karena iman. Karena dia percaya Tuhan dapat mereka-rekakan segala sesuatu yang buruk menjadi kebaikan dalam hidupku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mereka-rekakan kebaikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Yeftah. Bahwa Yeftah tidak menyimpan kebencian, kedendaman yang mendalam sehingga dia bilang, oh enak aja, urus sendiri urusanmu wahai orang-orang Gilead. Iya kan? Dia tidak mau, enggak. Tapi dia mau mengikut. Dia mau melepaskan pengampunan. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Makanya Alkitab mencatat Gilead, Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, sekalipun dia lahir dari latar belakang yang tidak baik, dia memiliki seorang ibu yang tidak baik, tapi dia menyadari hidupnya ada di tangan Tuhan. Dia menyadari Tuhan yang membuat masa depannya dahsyat. Tuhan yang mengubahkan hari depannya menjadi luar biasa. Karena itu dia mau belajar mengubah karakternya untuk menjadi orang-orang yang mengampuni, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang tidak melepaskan dendam kepada sesamanya. Sekalipun dia sudah diusir, dia tidak mendapat hak. Dia bisa membalas, dia bisa pergi tinggalkan. Buat apa? Urus saja, urusanmu sendiri. Bisa saja Yeftah bilang seperti itu, tapi tidak. Sehingga pada akhirnya Alkitab mencatat, maka Yeftah membawa perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Kita tahu, Yeftah bukan orang sembarangan. Yeftah orang yang dekat dengan Tuhan. Izinkan saya mengingatkan ini, saudara. Ciri-ciri orang bisa mengampuni. Saya mau pastikan orang itu pasti dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, sekalipun ada orang-orang yang terlihat dekat dengan Tuhan dalam kesehariannya namun tidak bisa mengampuni, maka sejatinya dia tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Alkitab mencatat, jika engkau membawa damai, engkau disebut anak-anak Allah. Amin, saudara. Kenapa kita harus melepaskan kebencian dan kedendaman dari ikatan hati kita? Karena saya pelajari yang pertama, kebencian dan kedendaman membuat hati kita tidak bersih. Ya, hati kita dikuasai dengan kebencian dan kedendaman. Sehingga akhirnya timbul kejahatan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena dari hati terpancar keluar. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Karena dengan kebencian dan kedendaman membuat hati kita tidak bersih. Dan ingat, saudara, Tuhan lihat hatimu. Engkau mau simpan, sembunyikan kebencian, kedendaman dalam hatimu. Dan engkau berpikir Tuhan tidak tahu. No, Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Dan Tuhan menunggu kapan kau mau berubah, kapan kau mau dipulihkan. Yang kedua, kebencian dan kedendaman membuat tindakan-tindakan jahat lainnya. Ya, selalu akan melahirkan tindakan-tindakan yang jahat. Kenapa? Karena dari dalamnya sudah jahat. Alkitab jelas katakan, dari satu sumber mata air tidak bisa memancarkan dua rasa. Kalau hati kita hanya dipenuhi dengan kebencian, hati kita hanya penuhi kedendaman, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang jahat. Hal-hal yang merugikan orang lain. Dan akan lahir perbuatan-perbuatan jahat berikutnya. Kenapa? Karena dendam, benci akan habis untuk membalas dendam saya. Akan habis untuk membalas apa yang dia pernah lakukan buat saya. Come on. Itu yang diinginkan iblis hari-hari ini. Dendam, kebencian mengikat hati anak-anak Tuhan. Sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa jangan sampai kebencian dan kedendaman mengikat hidup kita? Karena yang pertama, kebencian dan kedendaman membuat hati kita tidak bersih. Yang kedua, kebencian dan kedendaman membuat tindakan-tindakan kita akan menjadi jahat. Dan yang ketiga, kebencian dan kedendaman akan membuat persembahan dan pelayanan kita tidak berarti. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Makanya Yesus bilang kan, jika engkau hendak beribadah, jika engkau hendak mempersembahkan korban, lalu engkau akan teringat akan orang yang bersalah kepadamu. Tinggalkan korban persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka, lalu kembali mempersembahkan korban. Dengan kata lain, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang penting, namun hubungan kita dengan sesama pun itu penting. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau sampai suatu hari kelak engkau hendak memberikan korban persembahan, engkau hendak melayani, lalu engkau teringat akan seseorang yang bersalah kepadamu, ada seseorang yang mungkin menyakiti hatimu, pergi berdamai dulu dengan mereka.
Tuhan Yesus concern terhadap hubungan dengan sesama, saudaraku. Betul, hubungan kita dengan Tuhan penting. Namun izinkan saya mengingatkan, firman Tuhan juga bilang, Yesus Tuhan kita juga mengingatkan, tinggalkan dulu persembahan itu. Pergi dulu berdamai dengan sesamamu. Baru kembali mempersembahkan. Jadi yang ketiga, kenapa jangan sampai kebencian dan kedendaman mengikat kita? Karena sampai kebencian dan kedendaman mengikat kita, maka itu akan membuat persembahan, pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan tidak berarti. Yesus sudah ingatkan, pergi dulu berdamai dengan sesamamu. Baru kembali mempersembahkan. Dan yang keempat, karena kebencian dan kedendaman akan membuat kita tidak menerima pengampuan Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, enak aja Tuhan saya pengasih, Tuhan saya pasti mengampuni. Come on. Yesus bilang, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, maka Bapa di surga pun tidak akan pernah mengampunimu. Halo? Jangan pernah merasa diri yang paling hebat, saudara. Oh, Tuhan sudah mengampuni saya. Come on, lihat diri kita, cek diri kita. Kita udah bisa mengampuni orang belum? Kita udah bisa mengampuni kakak kita belum? Kita udah bisa mengampuni adik kita belum? Kita udah bisa mengampuni istri kita belum? Suami kita? Jangan merasa diri saya sudah diampuni sama Tuhan, gak perlu saya mengampuni. Yesus bilang, kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, Bapamu di surga tidak akan pernah mengampunimu. Firman-Nya jelas, saudaraku. Kenapa? Orang yang sudah menerima pengampunan dalam hatinya, maka hatinya akan dipenuhi dengan belas kasihan. Dan tahukah saudara, Alkitab mencatat bahwa seorang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Wow. Dalam mengiring Tuhan, standar kehidupan iman kita itu tinggi, saudaraku. Untuk mengiring Tuhan, engkau harus berani sangkal diri pikul salib. Engkau harus berani mengampuni sesamamu. Mungkin engkau bilang, tapi saya sudah terlalu sakit pendeta. Suami saya selingkuh, istri saya selingkuh. Saya sudah terlalu tersakiti. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan hal ini, saudaraku. Yesus mati bukan hanya buat setiap kita. Dia juga mati buat orang-orang yang bersalah kepada kita. Dia juga mau mengampuni mereka. Siapa kita yang tidak mau melepaskan pengampunan? Apakah kita tidak luput dari dosa? Apakah kita tidak pernah buat kesalahan? Apakah kita sudah sempurna? No. Kita masih bisa salah, kita masih bisa jatuh, kita masih bisa buat kekeliruan. Karena itu kita pun orang-orang yang tidak sempurna namun siap disempurnakan. Kita harus mengampuni saudara kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Ini keras sekali saya sampaikan buat setiap kita karena saya rindu melihat anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman. Bukan hanya sekedar tahun demi tahun kita lalui, namun hidup karakter kita tidak pernah berubah. Kita tetap masih membenci orang yang sama, bahkan lebih benci. Tapi ayo, tahun boleh berganti tahun. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini buat setiap kita. Tuhan mengasihi kita. Dia mau hidup kita dipulihkan. Karena itu belajar untuk lepaskan pengampunan. Belajar untuk lepaskan kasih. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan, harusnya kasih akan sesama itu Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga ketika Tuhan taruh dalam hati kita kasih akan sama, maka dengan mudahnya kita akan mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi jelas ya saudaraku, kenapa jangan sampai kebencian dan kedendaman mengikat kita? Karena kebencian dan kedendaman yang pertama membuat hati kita tidak bersih. Kedua, kebencian dan kedendaman membuat tindakan-tindakan kita menjadi jahat. Yang ketiga, kebencian dan kedendaman membuat persembahan pelayanan kita tidak menjadi berarti. Dan yang keempat, kebencian dan kedendaman membuat kita tidak lagi menerima pengampunan Tuhan. Kenapa? Karena jikalau engkau tidak mengampuni sesamamu, Yesus bilang, maka Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Yefta Alkitab catat sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena dia berani melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah mengampuni orang yang menolak kita, saudara. Mengampuni orang yang pernah menginjak-injak harga diri kita. Nggak gampang. Tapi saya mau ingatkan hal ini, saudaraku. Kalau kita mau, maka Yesus melalui Roh Kudusnya akan memampukan kita. Kita cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Saya mau mengampuni A, saya mau mengampuni B. Dan hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, izinkan saya mengingatkan setiap kita, yuk lepaskan dulu pengampunan buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat orang tuamu, buat kakakmu, adikmu, buat orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hidupmu, saudaraku. Amin.
Nah, saya pelajari ada beberapa hal sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa? Karena Yefta adalah seorang yang berani melepaskan pengampunan. Dia adalah seorang yang berani mau berubah. Dia mau membayar harga dalam mengiring Tuhan. Iya kan? Karena itu kita mau pastikan apapun harga yang harus dibayar ketika saya mengiring Tuhan. Sekalipun saya harus melepaskan pengampunan pada orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Saya cuma mau berkata, Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat. Dan Roh Kudus akan memampukanmu. Ada beberapa hal kenapa Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah seorang yang menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang pertama, karena Yefta mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepadanya. Ini penting. Tidak mudah, tapi orang yang bisa melepaskan pengampunan akan Alkitab catat sebagai orang-orang yang pahlawan gagah perkasa. Kenapa? Karena tidak gampang dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Hanya orang-orang yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus bisa melakukan. Dan orang-orang yang dituntun Roh Kudus adalah orang-orang yang pahlawan, gagah perkasa, dan siap dipakai dan siap diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kenapa Yefta dikatakan sebagai pahlawan yang gagah perkasa? Karena ia mau bangkit dari kegagalannya. Dia pernah gagal, dia pernah lari, dan pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Dan dia bergabung dengan perompak-perompak di ayat yang ketiga. Dia bergabung dengan perompak-perompak untuk pergi merampok, petualang-petualang untuk pergi merampok, melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun dia mau bangkit lagi, dia mau bangkit dari kegagalan. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita salah dalam meresponi panggilan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, sehingga akhirnya kita timbul kebencian, kepahitan, akar pahit dalam hati kita kepada sesama kita, kepada saudara, keluarga kita. Tapi kalau engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau engkau berbalik kepada Tuhan. Kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mau dipulihkan Tuhan, kita mau dijamah Tuhan. Karena itu bangkit dari kegagalan kita. Setiap orang pernah gagal, setiap orang pernah jatuh. Yang jadi permasalahan, maukah kita bangkit? Karena orang yang bangkit dari kegagalan, ia akan disebut pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Yang ketiga, kenapa Yefta dikatakan adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa? Yang pertama, karena dia mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Hanya orang-orang yang mengampuni, hanya orang-orang yang berani melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepadanya dapat dikatakan seorang pahlawan. Dan yang kedua, kenapa Yefta dikatakan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa? Karena ia mau bangkit dari setiap kegagalannya. Tidak ada orang yang sempurna, yang jalan hidupnya lurus-lurus. Kadang-kala ada jatuhnya. Namun kita mau bangkit, kita tidak mau terpuruk, kita tidak mau tinggal dalam dosa-dosa. Kita bangkit. Kenapa? Karena terang Tuhan sudah terbit atas kita. Kita mau maju. Kita mau katakan, Tuhan, ini saya, perlengkapi saya, persiapkan saya untuk saya maju dipakai Tuhan dan dahsyat luar biasa. Amin. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Yefta dikatakan bahwa seorang pahlawan yang gagah perkasa? Karena yang ketiga, ia sadar akan kasih Tuhan bagi hidupnya. Di ayat yang ke-9, Alkitab mencatat, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu berperang, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Yefta ingat kembali kepada Tuhan bahwa siapa saya Tuhan? Tuhan mau pakai saya untuk menjadi kepala dari seorang yang dari suku bangsa yang pernah membuang saya begitu saja. Yefta menyadari kasih Tuhan dan kasih Tuhan itu menjamah kehidupannya. Saudaraku, tidak peduli seberapa jauh engkau sudah pergi meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Namun izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan mau engkau berbalik kepada Tuhan. Sadar bahwa engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan sadar bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Mau selalu membuat hidupmu berarti. Mau mengangkat kembali hidupmu. Mau kembali membuat hidupmu berarti dan dipakai oleh hidupnya Tuhan. Karena itu ya sudah dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kita belajar kenapa Yefta dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena ia sadar akan kasih Tuhan bagi hidupnya. Ada banyak orang-orang terpuruk dan tidak lagi mau bangkit. Ada banyak orang-orang kecewa. Kenapa? Karena tidak pernah menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Kalau anaknya saja diserahkan buat saudara dan saya, masakan dia tidak mau menyelamatkan hidup kita? Kalau anaknya saja Yesus Kristus mati buat setiap kita, masakan dia tidak mau menyertai, menolong, membela kehidupan kita?
Hanya terkadang iblis mengintimidasi kita. Tuhan tidak pernah mau menolongmu. Tuhan tidak pernah mau mempedulikan hidupmu. Tuhan tidak pernah mau menjawab doa-doamu. Iblis mengintimidasi kita sehingga akhirnya kita termakan intimidasi itu dan akhirnya kita lemah. Ingatlah bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Yuk kembali ke jalan-jalan Tuhan. Yuk lepaskan pengampunan. Ayo sama-sama. Kita mau berjuang untuk meninggalkan kebencian, meninggalkan kedendaman kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Hidup dalam pengampunan bukan cuma sekedar kita dengar dan kita lalu begitu saja. Tapi kita sama-sama meminta sama Roh Kudus, Tuhan tolong saya. Sebelum akhirnya nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita minta Tuhan tolong kami. Untuk kami hidup dalam pengampunan. Karena kebencian, kedendaman hanya membuat kami jauh dari Tuhan. Kebencian dan kedendaman hanya membuat hati kami kotor. Kebencian dan kedendaman hanya melahirkan perbuatan-perbuatan jahat dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini kita diingatkan. Seorang yang bernama Yefta yang pernah dibuang. Yang pernah tidak dianggap. Namun Tuhan kembali mengangkat hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan melihat ketulusan hatinya yang mau melepaskan pengampunan. Saya tidak peduli seberapa terpuruknya engkau hari ini. Tapi saya peduli kalau Tuhan mau mengangkat hidupmu. Maka Tuhan akan promosikan hidupmu dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-caranya yang dahsyat. Karena itu biarlah hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang yang hidup dalam pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami. Kami sadar betul hidup kami sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kalaupun kami merasa hidup kami baik-baik saja, Tuhan, biar Engkau selidiki hati kami. Apakah Tuhan dapati kalau hati kami masih menyimpan kebencian, kedendaman terhadap sesama kami yang mungkin kami tidak sadari. Tuhan Yesus tolong kami. Kami rindu dipulihkan, kami rindu berubah, kami rindu dijamah Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah hari ini menjadi hari di mana Roh Allah melawat setiap kami. Hidup kami dipulihkan, tangan Tuhan melawat setiap kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka, hati mereka dijamah Tuhan. Sehingga mulai hari ini dia mau mengambil keputusan, aku melepaskan pengampunan buat suamiku. Aku melepaskan pengampunan buat istriku. Aku melepaskan pengampunan buat anak-anakku, buat orang tuaku. Aku melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadaku. Karena kami percaya pengampunan inilah yang Yesus ajarkan bagi kami. Karena di balik pengampunan ada kuasa. Di balik pengampunan ada lawatan Tuhan. Di balik pengampunan ada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kami mau hidup dalam pengampunan ya Tuhan. Lawatan-Mu ada atas kami. Lawat kami masing-masing di rumah kami ya Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Firman sudah hamba sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi pribadi yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kami tidak lagi mau menjadi orang-orang yang munafik. Secara tubuh, secara fisik. Kami pergi beribadah melayani Tuhan. Namun dalam hati kami masih menyimpan kebencian. Oh Allah, ampuni kami. Engkau yang menyelidiki hati masing-masing kami. Kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau hidup tenang. Kami mau hidup dan tinggal dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus lawat masing-masing kami, jamah masing-masing kami. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang memerlukan pertolongan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur firman termaterai dalam hidup kami, langkah hidup kami. Memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau hidup tinggal dalam pengampunan. Setiap hari kita belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita latihan saudaraku. Dan pagi hari ini juga kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu jemaat Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan dimanapun kau berada. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Dan kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik roti yang akan kita nikmati bersama-sama dan anggur yang ada, kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita.
Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai usahaku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita adakan saat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap anugerahnya, buat setiap kasih setianya. Ambil waktu sesaat di rumahmu masing-masing. Ini antara engkau dengan Tuhan. Antara umatnya dengan Allahnya. Kita berterima kasih buat tubuh yang terpecah. Kita berterima kasih buat darah yang tertumpah. Kita berterima kasih buat jalan Via Dolorosa. Kita berterima kasih buat salib. Kita berterima kasih buat anugerahnya yang sempurna. Kita berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih. Kami beriman, kami percaya kami yang sakit saat ini kami sudah dijamah dan dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Kita yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kita terima dan jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun dari Tuhan. Kita percaya sebab perkataannya jelas. Sudah selesai. Segala sakit penyakitmu, segala harga dosamu sudah selesaikan Yesus atas kayu salib. Apa yang menjadi tugas Yesus menyelamatkan kita sudah selesai. Dan bagian kita sekarang adalah mengimani. Kita percaya dan terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Bapa, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat firman yang hari ini kami boleh dengar. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam kuasa Tuhan. Kami hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita juga sudah belajar merenungkan firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan tiba saat yang indah juga bagi setiap kita, jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa karena kita percaya apa yang terbaik daripada Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Nomor rekening gereja sudah ada di hadapan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa transfer ke sana, baik Bapak Ibu yang akan memberikan korban syukur maupun setiap kita yang akan mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan di awal bulan ini sebagai perpuluhan yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Kami bersyukur sebab kami tahu kami hidup dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari bahwa hari ini kami boleh ada. Semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu kami umat-Mu. Kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan tidak terpaksa karena kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapa. Sehingga baik mereka yang memberi persembahan yang ada maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada sebagai awal bulan. Mereka memberkati pekerjaan Tuhan juga dengan persembahan ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalaskan apa yang mereka tabur buat pekerjaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya gereja-Mu boleh tetap terus berkarya. Gereja-Mu boleh tetap terus bekerja. Gereja-Mu boleh tetap terus menegakkan kerajaan-Mu dalam tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena itu kami kembali datang kepadamu, kami menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa kami,
Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Karena itu kami pun ada di bangsa ini dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa Indonesia. Diberkati pemimpin pemerintahan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong perekonomian bangsa kami. Tuhan tolong pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Allah. Sehingga dalam secara khusus menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan campur tangan-Mu nyata. Beri hikmat, buat setiap pengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang ada ya Tuhan. Sehingga setiap mereka dituntun dengan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kami juga berdoa, Tuhan tolong. Sehingga ada keamanan atas bangsa kami, ada kedamaian atas bangsa kami. Setiap rekan-rekan orang jahat, setiap rancangan-rancangan orang jahat, bahkan mereka yang coba mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19 ini dengan melakukan segala cara, trik, tipu daya, kami sepakat patahkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan-Mu nyata. Tuhan pulihkan setiap mereka, sehingga mereka menyadari dan mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota Bandung, kami berdoa buat Provinsi Jawa Barat. Diberkati kota Bandung, diberkati Provinsi Jawa Barat. Pemimpin-pemimpin yang ada, wali kota yang ada, wakil wali kota, bahkan gubernur yang ada, wakil gubernur yang ada. Tuhan kami ucapkan berkat, diberkati setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja yang ada Tuhan berkati, beri kesatuan hati. Gereja-gereja yang sudah beribadah onsite maupun mereka yang masih beribadah secara online. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Kami percaya gereja-gereja akan tetap terus memberitakan kebenaran. Gereja-gereja akan tetap terus menguatkan setiap umat Tuhan. Jauhkan gereja-gerejamu, jauhkan umat-umatmu, jauhkan dari hamba-hamba Tuhan. Daripada setiap mereka roro mengadu domba, roro perpecahan di dalam nama Yesus. Di masa-masa penampian ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap didapati sebagai pribadi-pribadi yang tetap kuat mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung yang ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa, sehingga Tuhan tetap terus menopang gereja ini boleh tetap terus berjalan. Dan kami berdoa, kami percaya sekalipun gereja ini masih dalam ibadah online. Tuhan banyak umat-Mu akan diberkati melalui ibadah online yang ini, yang ada. Karena kami percaya lawatan Tuhan tetap nyata atas setiap mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan, digembalakan di gereja ini, biar mereka tetap terus kuat, biar mereka tetap terus percaya, biar mereka tetap terus dituntun dan dibimbing Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu berdoa sehingga rumah tangga dari jemaat Tuhan tetap kuat. Istri mengasihi suami, suami mengasihi, menghormati istri, menghargai satu dengan yang lain, mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak saling menopang, saling membangun di dalam keberkatan kasih Tuhan. Anak-anak saling menghormati orang tua. Biar ini yang terjadi atas setiap umat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, apapun yang hari-hari ini mereka doakan, hamba-Mu mengaitkan tangan kepadamu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah atas mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami kuasa di mana mereka ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati gembala senior kami Bapak, Pendeta Gilbert Dumoindong, bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak menantu cucu yang ada, mereka tetap ada dalam topangan kuasa doa-doa kami. Karena itu kami ucapkan berkat, mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka dipagari oleh kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Allah, tuntun mereka agar mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam setiap pelayanan pengembalaan yang ada. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan kemampuan dalam menghadapi segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu yang secara khusus beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Selama kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, kita aman. Apapun badai yang mengancam hidup kita, apapun musim yang ada di hadapan kita, kita tetap ada dan tidak tergoncangkan. Karena saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberikan engkau damai
sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. 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 Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.